Sejauh penelitian saya, ada dua teori paling populer yang membahas tentang kemungkinan nama asli dari buah iblis Gomu Gomu no Mi, yaitu teori buah iblis Jushi Jushi no Mi, yang setahu saya pertama kali dicetuskan oleh teoris One Piece asli Jepang, Yuderon, dan teori buah iblis Luffy adalah Mythical Zoan Sun Wukong, yang kemungkinan besar terinspirasi dari salah satu artikel di situs fanfiksi onepiecefanon.fandom.com. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan dua teori paling populer tersebut. Bahkan jujur, saya pribadi sebenarnya adalah salah satu penggemarnya Yuderon. Tapi entah kenapa, saya merasa ada yang mengganjal untuk bisa sependapat dengan salah satu dari dua teori paling populer tersebut. Pertama, untuk teorinya Yuderon. Jika memang nama asli buah iblis Luffy adalah Jushi Jushi no Mi atau Resin Resin Fruit, saya tidak menemukan alasan kenapa pemerintah dunia sampai memutuskan untuk menyembunyikan nama aslinya. Bahkan sampai mengganti namanya menjadi Gomu Gomu no Mi. Saya rasa tidak ada yang membahayakan dari nama Jushi Jushi no Mi. Itu sudah seperti nama buah iblis yang normal pada umumnya. Sehingga pemerintah dunia seharusnya tidak perlu sampai repot-repot mengganti namanya segala. Kedua, untuk teorinya Sun Wukong. Selain kekuatannya yang menurut saya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan melar dan lenturnya tubuh Luffy, karena yang bisa melar dan lentur dari Sun Wukong justru adalah tongkat saktinya, tubuh Luffy juga tidak terlihat menjadi berbulu ketika mengaktifkan mode-mode gearnya. Hanya karena nama Luffy adalah Monkey D. Luffy, saya rasa tidak cukup untuk menjadikan Raja Monkey, Sun Wukong, sebagai nama asli dari buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy. Menurut pendapat pribadi saya, satu-satunya alasan yang paling masuk akal kenapa pemerintah dunia sampai menyembunyikan nama asli dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah karena nama asli buah iblis tersebut sangat familiar di telinga kita semua. Nama yang sempat sangat populer di telinga para penduduk di seluruh penjuru dunia One Piece yang teraniaya. Di sisi lain, nama buah iblis ini juga adalah tabu untuk diucapkan oleh para pegawai pemerintah dunia karena berpotensi akan menyulut pecahnya revolusi besar-besaran. Dan sejauh ini hanya ada dua nama yang sangat melegenda di dunia One Piece yang menjadi momok yang sangat mengerikan bagi pemerintah dunia, yaitu Joy Boy dan Nika. Di mana besar kemungkinannya kalau Joy Boy dan Nika ini sebenarnya adalah satu orang yang sama, seperti Luffy dan Mugiwara. Sehingga saya pikir nama asli buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy pastilah mengandung salah satu dari dua kata tabu tersebut. Jadi nama asli buah iblis Gomu Gomu no Mi mungkin adalah Nika Nika no Mi atau Hito Hito no Mi model Joy Boy. Atau malah justru dua kata tersebut digunakan secara bersamaan sehingga menjadi Nika Nika no Mi model Joy Boy. Lalu jika memang namanya adalah Nika Nika no Mi model Joy Boy, apa kekuatannya? Dan apa hubungannya dengan kekuatan karet dan api yang selama ini digunakan oleh Monkey D. Luffy? Apakah karena Nika bisa diartikan sebagai nyengir, lalu Luffy akan bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya nanti cukup dengan nyengir saja? Ya nggak gitu juga kali. Nama buah iblisnya Nico Robin saja Hana Hana no Mi, tapi Robin nggak bisa menumbuhkan bunga dari tangannya. Padahal Hana kan bisa diartikan sebagai bunga. Jadi meskipun nama buah iblis Luffy adalah Nika Nika no Mi, bukan berarti Luffy akan mengalahkan semua musuhnya dengan senyuman. Kekuatan utama dari Nika Nika no Mi menurut saya ya kekuatannya Joy Boy itu tadi. Makanya tubuh Luffy bisa lentur seperti karet sekaligus bisa menciptakan api. Kalian pasti bingung dengan logika saya ini. Jadi gini, di dunia One Piece ada 3 jenis buah iblis, yaitu Logia yang bertemakan kekuatan elemental, Zoan yang bertemakan makhluk hidup, dan Paramecia yang menampung segala jenis kekuatan yang tidak masuk ke kategori Logia ataupun Zoan. Buah iblis tipe Zoan sendiri memiliki beberapa subkelas. Buah iblis tipe Zoan biasa memberikan kekuatan binatang yang saat ini masih ada kepada para usernya. Contohnya adalah Zoan Banteng, Zoan Leopard, dan lain sebagainya. Buah iblis tipe Ancient Zoan memberikan kekuatan binatang purba kepada para penggunanya. Contohnya adalah kekuatan dinosaurus. Lalu ada buah iblis Mythical Zoan yang akan memberi kekuatan makhluk-makhluk mitos kepada siapa saja yang memakannya. Contohnya adalah burung phoenixnya Marco, naga Seiryu-nya Kaido, hingga Buddha culainya Sengoku. Dari semua jenis buah iblis Zoan tersebut, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki role model yang entah itu saat ini masih ada, sudah punah, atau dianggap hanya ada dalam cerita mitologi saja. Karena digunakan sebagai role model, maka bukan tidak mungkin jika di universe-nya One Piece, semua makhluk mitologi tersebut dianggap dulunya memang pernah ada dan hidup. Kemudian untuk mengabadikan kekuatan yang mereka miliki, para makhluk mitos tersebut mentransfer kekuatan mereka sebelum menghilang dari dunia ke dalam sebutir buah, agar generasi berikutnya ada yang bisa mewarisinya.
Oleh karena tidak semua makhluk mitologi mau dan mampu mengabadikan kekuatannya ke dalam sebutir buah, maka buah iblis tipe Mythical Zoan jumlahnya sangat sedikit, hingga dianggap lebih langka dari buah iblis tipe Logia. Buah iblis yang tercipta dari para makhluk mitologi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya buah iblis jenis lain, termasuk Logia dan Paramecia. Mungkin seperti itulah asal muasal terciptanya buah iblis. Dari sini, mungkin kalian mulai punya sedikit gambaran tentang imajinasi liar saya ini. Jadi intinya, bagaimana jika Joy Boy ternyata tidak mati dan bereinkarnasi menjadi Luffy seperti yang saat ini sedang hangat digembar-gemborkan? Yang terjadi 800 tahun yang lalu, justru Joy Boy mati setelah mengabadikan kekuatan istimewanya ke dalam sebutir buah, seperti halnya yang dilakukan oleh para makhluk mitologi tadi. Dengan harapan, suatu saat nanti akan ada orang yang akan mewarisi kekuatan istimewanya itu dan menggunakannya kembali untuk kemaslahatan umat. Mungkin kalian kemudian akan bertanya, jika kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah manifestasi dari kekuatan Joy Boy itu sendiri, lalu dari mana Joy Boy mendapatkan kekuatannya itu? Saya akan menjawabnya dengan pertanyaan yang serupa. Menurut kalian, dari mana burung phoenix mendapatkan kekuatan api penyembuhannya? Dari mana naga Shenlong mendapatkan kekuatan elementalnya? Atau dari mana Buddha Culai mendapatkan kekuatan tapak Budanya? Yap, itu adalah kekuatan istimewa bawaan. Kita masih belum tahu apakah Joy Boy yang hidup 800 tahun yang lalu adalah sepenuhnya makhluk bumi atau bukan. Bisa jadi kan dia setengah makhluk bulan atau semacamnya, karena menurut cerita cover story-nya Enel pernah ada kerajaan makhluk hidup di bulan. Mungkin orang tua Joy Boy atau leluhurnya adalah salah satunya yang bermigrasi ke bumi ribuan tahun yang lalu. Oleh karena gravitasi bumi dan bulan berbeda, maka Joy Boy yang merupakan keturunan campuran dari makhluk bulan yang bermigrasi ke bumi jadi memiliki kekuatan super yang tidak terkira. Mirip-mirip seperti Superman gitulah. Nah, oleh karena Joy Boy bukanlah makhluk purba yang sudah punah ataupun makhluk mitologi yang entah kapan pernah ada di dunia, maka buah iblis yang tercipta dari kekuatannya itu tidak bisa masuk kategori Ancient Zoan maupun Mythical Zoan. Jadi saya pikir akan ada satu subkelas lagi dari buah iblis Zoan, entah itu Special Zoan atau mungkin Legendary Zoan, untuk mengkategorikan kekuatan buah iblis Nika Nika no Mi model Joy Boy ini. Satu hal lagi, menurut artikel yang saya baca di situs opfanpage.com, permainan angka untuk nama buah iblis Luffy saat ini, yaitu Gomu Gomu, adalah 5656. Go sama dengan 5 dan Mu sama dengan 6. Jika angka 5 di flip secara vertikal ataupun horizontal dan angka 6 diputar 180 derajat, maka angkanya akan berubah menjadi 29. Dan tahukah kalian, angka 29 itu bisa dibaca sebagai Ni-Ka. 2 dibaca Ni dan 9 dibaca K. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.